Assalamualaikum, selamat datang di Farova Official. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tolong bantu channel kami berkembang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillahil musholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, Masjid Siti Walidah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di ahad ini, di pagi hari ini setelah menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat sholat subuh kita berjamaah ini sebagai subuh terbaik di antara subuh-subuh kita sebelumnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kita bisa dipertemukan untuk pagi hari ini. Kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kita semua kelak diakui beliau sebagai umatnya dan saudaranya, dan berharap pula mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini subuh ceria di bulan ini, di pekan pertama. Insyaallah nanti sedikit pengumuman juga Bapak Ibu sekalian. Subuh ceria di Masjid Siti Walidah nanti insyaallah 2 pekan sekali. Nah, yang biasanya itu setiap pekan sekali, sekarang nanti insyaallah 2 pekan sekali. Kalau mudah mengingatnya di pekan ganjil, di pekan pertama dan pekan ketiga gitu. Jadi insyaallah ini pekan awal, pekan pertama, nanti insyaallah di pekan ketiga gitu. Itu sebelum kita mulai dengan kajian yang Ustaz Aziz, mari kita awali dengan tilawah bersama Bapak Ibu. Nanti kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan 5 ayat pertama di Al-Baqarah, ayat kursi, terus ditutup dengan 3 ayat terakhir di Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Lalu kita awali dengan tilawah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Takin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La
Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu. La ilaha illa huwa wa ilayhi an-nusur. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa 'afiyah wa sidrin فأتم علي نعمتك وعافيتك واسترك في الدنيا والآخرة. Bapak Ibu, ayah bunda, kakak adik, jamaah salat subuh Masjid Siti Walid rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenengan semua ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diringankan kakinya, yang diberi petunjuk olehnya, sehingga bisa bangun salat subuh berjamaah di sini. Alhamdulillah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga ibarat kita menghitung bintang yang di langit atau menghitung ikan yang ada di dalam lautan, niscaya kita tidak akan bisa membandingkan banyaknya itu dengan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat iman yang paling tinggi adalah nikmat iman, kemudian nikmat sehat, nikmat kita diberi keluarga yang tentram, sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada pengikutnya, tabi'in, tabi'ut hingga umatnya di akhir zaman. Dan semoga kita semua diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan nanti di akhir mendapat pertolongannya. Amin. Bapak Ibu semuanya, di kajian kali ini kita akan sharing saja. Jadi kita akan mengenal hukum sunnatullah dalam ilmu kesehatan. Jadi gini Bapak Ibu, apa yang terjadi di alam ini itu akan terjadi di dalam tubuh kita. Ibaratnya manusia itu adalah miniatur alam. Nah, saat ini itu kan musim apa Bapak Ibu? Musim kemarau ya. Musim kemarau. Kalau siang panas terik, kalau malam dingin, berangin ya. Kalau siang anginnya juga kering, panas, malam juga dingin. Nah, ketika musim kemarau, sungai, danau itu airnya banyak atau sedikit Bapak? Sedikit ya.
Nah, karena apa? Karena ketika panas itu kan menguap, ya. Terus betul. Nah, terus. Jadi sungai itu menguap, jadi airnya sedikit atau bahkan mengalami kekeringan. Ya. Nah, sama tubuh kita juga begitu. Ketika tubuh kita panas, ya, panas entah secara psikis, itu maksudnya ketika kita gampang marah, Bapak Ibu maksudnya. Tubuh kita ketika gampang marah itu, tubuh kita juga akan panas. Ya. Kemudian ketika kita berolahraga yang berlebih, ya, kita lari-lari, ya, kita angkat beban berat, ya, kita banyak gerak, itu juga tubuh kita akan panas. Ya. Nah, kemudian cairan yang dalam tubuh kita akan keluar melalui apa, Bapak Ibu? Melalui keringat, ya. Jadi melalui pori-pori jadi keringat. Nah, di situ tubuh kita juga mengalami yang namanya dehidrasi, betul ya? Jadi ketika badan kita panas, kita banyak mengeluarkan keringat, ya. Nah, kita mengalami namanya dehidrasi atau kekurangan cairan, ya. Nah, di saat itu fitrahnya, ya, yang kita butuhkan itu adalah air agar tidak terjadi dehidrasi seperti itu. Ya, nah sama seperti musim kemarau, ketika panas terus itu kan nanti juga akan ada hujan, ya, hujan yang membasahi bumi, gitu, yang akan menambah volume air di sungai, ya, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, gitu. Nah, jadi ketika tubuh kita panas, mengeluarkan banyak keringat, ya, dehidrasi, kita butuh yang namanya asupan air lebih banyak. Seperti musim kemarau ini, ya. Jadi lebih bagus kita bangun tidur itu minum air putih yang tanpa rasa, ya, tanpa yang jernih, tanpa rasa, tanpa warna, yang jernih, air putih seperti ini lebih bagus. Jadi air hangat, air putih hangat itu lebih bagus, lebih cepat menjadi darah, lebih cepat untuk membentuk darah, ya, gitu. Ya. Jadi agar tidak terjadi dehidrasi harus apa? Cukup air putih ini. Jadi itu. Karena apa? Ketika tubuh kita dehidrasi akan menyebabkan apa, Bapak Ibu? Pusing, ya. Pusing, lemas, kemudian sendi itu pegel-pegel nih. Kalau orang Jawa bilangnya koyokan nih. Pegel-pegel. Kemudian ketika terjadi pada anak kecil misalnya, anak kecil badannya panas, kekurangan cairan, kekurangan air putih, itu kan terjadi apa? Kejang. Nah, kejang pada anak itu faktornya dua tadi, karena suhu panas yang berlebih dan kekurangan cairan. Maka dari itu kita juga mengingatkan anak-anak, kemudian menyarankan anak itu harus cukup air putih. Begitu. Nah, kemudian ada poin yang kedua ini soal memperhatikan makanan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 24 yang mungkin bisa dibuka, yang bunyinya falyanzuril insanu ila ta'amih. Yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, rahimahumullah, pola makan yang sehat, pola makan yang benar itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sabda Nabi kan juga apa itu terkait makanan. Ada yang tahu tidak? Ya, atas betul dulu. Terus kan, makan berkenyang. Jadi Rasulullah itu kan menganjurkan janganlah makan sebelum lapar, atau makanlah ketika sudah merasa lapar. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Zaman sekarang terbalik, Bapak Ibu. Zaman sekarang terbalik. Belum kenyang udah, belum lapar sudah makan. Makan sampai kekenyangan. Nah, itu apa ya? Nah,
itu juga menyarankan membagi perut itu dalam 3 bagian. Apa aja? Bagian pertama itu diisi dengan makanan. Bagian yang kedua diisi dengan air. Yang ketiga udara. Nah, itu semua ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada manfaatnya. Seperti itu. Ternyata setelah diteliti, ya, orang yang kekenyangan, ya, bahayanya. Kenapa? Notas betul Pak Ibu. Bahayanya kekenyangan itu apa? Notas betul. Bukan notasnya. Selain kita selain membuat kita malas nih, yang Ghazali juga berkata ketika orang yang makannya banyak hingga perutnya kenyang itu akan malas beribadah, mager, malas gerak. Nah, ternyata bisa diteliti orang yang sering makan kekenyangan itu akan melemahkan fungsi limpa dan lambung. Limpa itu fungsinya apa atas betul. Limpa itu fungsinya itu untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Itu fungsinya. Kemudian lambung itu kan mengolah makanan seperti itu. Nah, ketika limpa dan lambung kan berhubungan ya. Ibaratnya itu kakak adik. Nah, ketika dia sudah fungsinya itu agak melemah, agak menurun, jadi makanan yang masuk ke dalam lambung itu tidak akan tercerna dengan baik, Bapak Ibu. Jadi akan menumpuk terus. Apalagi ketika kita makannya setelah makanan itu langsung minum. Nah, baiknya gimana pola makan Rasulullah itu? Yang baiknya benar itu ternyata Rasulullah itu makan itu mengunyahnya itu hingga harus. Jadi kan melalui darah ini kamu terbang, kamu boleh. Terus ketika kita makan itu penuh dengan dinikmati. Dinikmati itu dengan pelan-pelan dan mengunyahnya juga yang lembut. Karena apa? Ternyata kan mungkin di pelajaran SMP kan juga udah ada nih, mungkin Bapak saya ingatkan di mulut itu kan juga ada enzim, beberapa enzim, Nah, ketika kita makan itu bercampur dengan air liur, Nah, itu bisa dengan lebih lembut, kemudian masuk ke dalam lambung. Setelah kita makan, jangan langsung minum, Bapak Ibu. Jangan langsung minum. Saya juga baru mengatakan setelah tahu ini. Jadi kita kasih selang atau tenggang waktu itu ya kurang lebih 20 menit lah. Sekitar 20 menit. Nah, sebentar ya. Nah, kalau sebentar itu karena jenengan punyanya kurang lama, kurang halus. Gitu. Nah, jadi gini ya Pak Ibu. Ketika makanan sudah halus makanan sudah halus masuk ke dalam lambung, itu dikasih waktu 20 menit itu biar tercerna juga dengan lebih bagus. Di lambung kan juga ada enzim, enzim itu kan mengolah glukosa dari glikogen menjadi energi gitu. Nah, itu biar enzimnya itu optimal dulu bekerjanya, biar enzimnya itu optimal dulu bekerjanya, biar benar-benar dia bekerja. Nah, ketika kita makan selesai selesai langsung minum. Nah, selesai makan langsung disebar air minum. Makanan yang di lambung itu akan masuk ke dalam usus halus dalam kondisi setengah jadi atau belum tercerna dengan baik. Nah, lambung kan itu nanti akan menjadi dapat di usus, kemudian menjadikan salah satu faktor perut kita menjadi bunyi. Lambung dan usus itu salah makanan. Kemudian apa yang dimaksud makanan yang halal dan thayyib, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak?
sifatnya, zatnya, dari yang kita peroleh, harta yang halal seperti itu. Tapi yang thayyib itu apa itu? Ini banyak yang kurang mengetahui Bapak Ibu. Makanan yang thayyib itu makanan yang saat itu dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi saya ulangi ya. Makanan yang thayyib, yang menyehatkan, itu adalah makanan yang saat itu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, gimana cara mengetahuinya? Nah, contoh saja saat musim saat ini. Ini namanya cuacanya kalau kami menyebutkan itu dingin kering, Bapak Ibu. Anginnya ini angin dingin, kemudian mengeringkan. Nah, saat cuaca yang dingin kering seperti ini, itu makanan yang kita makan itu yang cocok, yang dengan tubuh butuhkan, itu adalah makanan yang sifatnya hangat basah. Jadi kebalikannya nih, lelo dingin kan kebalikannya panas atau hangat. Nah, kering kebalikannya kan lembab atau basah. Itu. Nah, tetapi di musim seperti ini, kalau siang itu kan hawanya, pengennya, nafsunya itu pengen minum minuman yang seger, es buah, gitu, buah dari kulkas, seger ya, nah minum jus, seger banget. Tetapi itu hanya terasa segar di mulut, tetapi menimbulkan timbunan kelembapan yang menjadikan angin dari luar, angin dingin dari luar itu mudah menempel dalam tubuh. Saya ulangi ya. Makanan yang tadi yang segar-segar tadi, buah, es tadi ketika masuk dalam tubuh itu akan menimbulkan kelembapan dalam tubuh, menimbulkan tumpukan kelembapan dalam tubuh. Nah, nanti itu efeknya akan menyebabkan angin dari luar, angin dingin ini, entah angin dari kipas angin dari luar, itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Tubuh kita akan mudah angin, meriang, flu, pilek, batuk, ini nama gitu. Terus apa tadi? Nah, ini buatan kemauan bisa menyebabkan rematik makan dingin seger kemudian dengkul ini rasanya kayak cekit-cekit goyok rasanya pegel. Nah, ini menimbulkan bisa rematik. Itu juga bisa menyerang timpang, menyerang paru. Nah, makanan apa Bapak Ibu ini yang hangat basah? Jadi ibu-ibu nanti bisa memasak atau Bapak juga bisa mengingatkan menu yang cocok untuk musim seperti ini. Itu adalah yang hangat basah atau lembab, panas lembab itu adalah sop daging, Bapak Ibu. Sop daging, sop ayam, sop ikan. Jadi sup itu kan banyak mengandung rempah-rempah. Ada kapulaga, bunga lawang, mungkin ada jahe, itu merica. Itu sifatnya itu panas banget. Tapi nanti ada saya kasih menu atau minuman yang murah tapi bagus untuk menaikkan energi atau untuk membantu mengeluarkan kelembapan dari dalam tubuh. Nah, jadi itu makanan sop itu kan ada dagingnya. Daging itu sifatnya panas loh. Ketika dimakan itu akan menaikkan energi, menaikkan volume darah seperti itu. Nah, jadi nutrisinya itu ada unsur amonnya. Jadi daging itu kan bernutrisi tinggi gitu. Daging kambing, daging sapi itu kan yang warnanya daging merah itu bagus Pak untuk menaikkan volume darah, menaikkan energi. Itu
Jadi intinya itu. Nanti di bawahnya ada ayam, ada ikan gitu. Jadi tingkat energinya atau panasnya itu bertingkat-tingkat gitu. Nah itu kan ada unsur nutrisinya dari daging, kemudian ada rempah-rempah dari kuahnya itu. Nah itu yang akan menjadi penghangatnya, penghangat tubuh kita gitu. Nah itu yang lagi ketika disantap saat kondisinya hangat atau panas gitu. Nanti energi kita akan naik, kemudian akan hangat gitu. Nah Bapak Ibu, ketika musim malam dingin ya, malam dingin, pagi juga subuh dingin. Nah itu jangan malah diem pakai jaket ambil selimut lagi tidur, jangan ya. Jadi ketika kita musim dingin seperti ini, kita harus lebih banyak bergerak Bapak. Karena apa? Ketika tubuh kita dingin itu kan suhunya turun, okay? Suhu turun ya. Tangan, kaki, badan kan ketika dingin kan dingin, okay? Suhu turun itu untuk menaikkan suhu, okay? Agar lebih hangat itu banyak yang bergerak. Gerak itu nggak harus yang berat-berat, okay? Bapak Ibu gini aja ya, gini, okay? Terus kemudian stretching leher, okay? Itu sudah gerak gitu, anak kan, atau gerak kaki, gerak badan, pokoknya gerak kan. Nah, ketika suhu tubuh itu naik 1 derajat, okay? Antibody daya tubuh kita itu naik 50 kali lipat. Jadi ketika kita banyak gerak, itu otomatis akan menaikkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Okay. Nah, kemudian Bapak Ibu dilanjut tadi ya, kualitas makanan atau pola makan ya. Nah, akhir-akhir ini kan ada kasus seorang anak perempuan usia 9 tahun itu sudah mengalami gagal ginjal. Bayangkan, anak usia SD, ya, usia 9 tahun sudah mengalami gagal ginjal dan mencuci darah. Nah, sudah ini. Itu karena apa? Ternyata setelah ditelusuri kebiasaannya itu setiap hari minum minuman saset yang dijus. Tahu ya? Saya nggak menyebutkan merek. Yang sasetan, kemudian yang biasa di blender, ya, dikasih es, ya, yang berwarna, yang ada rasa-rasanya, ya, itu diminum sehari itu 5 kali. 5 kali ya, selama 10 bulan, Pak. Entah 3 kali sehari atau 5 kali, 5 bungkus sehari, itu selama 9 bulan. Nah, langsung mengalami gagal ginjal karena ginjalnya rusak. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ginjal itu kan fungsinya apa Bapak Ibu? Ginjal kan fungsinya kan menyaring darah. Menyaring darah. Darah itu dari apa? Dari makanan dan minuman yang kita makan, yang kita konsumsi. Ketika kualitas makanan, kualitas minuman yang kita konsumsi itu buruk, okay, maka darah yang ada dalam tubuh kita juga buruk kualitasnya. Kemudian ketika saringannya itu kok nyaringnya sementara terus gitu, saringannya rusak nomor rusak loh, seperti itu. Nah seperti itu. Ini saya kasih juga faktor-faktor apa yang menyebabkan gagal ginjal ya Bapak Ibu. Perlu betul Bapak Ibu? Terus ya. Nah jadi setelah kami pengalaman ya. Menurut teman kami juga ada banyak sumber itu faktor penyebab seseorang mengalami gagal ginjal hingga cuci darah atau hemodialisa. Itu yang pertama, kurang minum air putih. Kurang minum air putih. Padahal ginjal itu sukanya itu ketika kita minum air putih. Nah, kata guru saya, banyaklah minum air putih ketika ginjalmu masih sehat. Bolak-balik keluar masuk kamar mandi nggak apa-apa, itu sehat bagus. Atau minum air putih yang banyak, kemudian olahraga kan jadi jarang kamar mandi karena keluar keringat.
lebih bagus daripada jenengan saat ginjalnya nanti sudah rusak karena kurang minum air putih. Nanti ketika ginjalnya sudah rusak, sudah sering cuci darah, nah nanti minumnya juga nggak bisa banyak. Mending mana banyak minum air putih ya ketika ginjalnya masih sehat, atau ginjalnya masih sehat kemudian kita sedikit minum air putih dan langsung ya alhamdulillah terjadi gagal ginjal, kemudian sering keluar masuk untuk cuci darah, kan mending keluar masuk kamar mandi ya gitu, karena minum air putih yang banyak. Nah kalau dengan minum air putih yang banyak, tidak ingin keluar masuk kamar mandi ya, tidak ingin sering pipis, itu solusinya dengan olahraga lagi yang baik ya, menggerakkan badan semuanya hingga berkeringat. Jadi cairan yang ada dalam tubuh itu tidak menjadi pouring semuanya, tapi jadi keringat ya, naik ke atas seperti itu, turun ke bawah itu cairan itu. Nah kemudian yang kedua faktornya itu penyebab gagal ginjal adalah kita diminum minuman yang berwarna, minuman yang berasa ya, yang ada pengawetnya, pemanis buatan seperti itu, soda juga, atau minuman yang beralkohol seperti itu. Jadi orang yang sering minuman berenergi, itu juga risiko tinggi Pak, karena ginjal ketika minumnya itu dalam jangka waktu yang panjang, sehari satu, tapi kalau dalam setahun, kan nomor terus. Ada klien saya yang saya tanyani terapi itu orangnya daerah sana, depan APBP sana. Ini bener Pak, saya tangani itu dia usia 16 tahun, kelas 1 SMA, laki-laki. Ternyata apa? Di sekolah itu dia sukanya minuman yang berenergi itu, yang gelasan. Kan di sebelah sana ada sokis ya, ada sokis itu. Ketika siang kan minum itu ambil diminum, wah seger kan. Nah dalam jangka waktu 7 bulanan juga lama, langsung dia itu gejalanya itu mual-mual, sering muntah. Ternyata dicek di lab di rumah sakit kreatinnya tinggi. Nah setelah itu disarankan sama dokter seminggu sekali untuk hemodialisis atau darah. Nah kemudian jalan 4 bulan malah seminggu 2 kali gitu sederhana. Nauzubillah. Nah makanya kalau saya bantu terapinya masih proses. Kemudian ada lagi faktornya itu bisa minum obat-obatan kimia yang apa ya, yang anti nyeri biasanya itu. Yang anti nyeri itu juga dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita boyong atau boleh kemang, jangan langsung minum obat kimia. Nanti ada solusinya, saya kasih. Nah itu gitu, minum obat kimia dalam jangka yang lama juga bisa rusak ginjalnya karena banyak penumpukan kimia di dalam ginjalnya. Gitu. Kemudian orang yang sering duduk lama, Pak sopir, bapak-bapak yang kerjanya di depan laptop kantor, itu kalau duduknya lama, dia maksimal sejam, maksimal sejam itu dengan coba sebentar ya Pak. Kalau bapak itu duduk lama, entah nyopir, entah naik motor, maksimal sejam itu dengan stretching gini. Nah, posisi tubuh gini terus gini. Nah, ini sudah stretching loh. Ini salah menyiapkan ginjal dan mencegah terjadinya penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Ini semua aja nih, semua. Jadi ketika naik motor lama, kita mobil lama, duduk lama, maksimal sejam. Itu biar boyolnya juga pegel, ginjalnya juga sehat. Itu tadi stretching dengan posisi ruku. Atau kita ambil sholat, gitu. Nah kemudian ada lagi kasus anak usia 10 tahun itu. Anak saya 10 tahun itu sudah kena kanker nasofaring, kanker saluran tenggorokan dan hidung. Itu karena apa? Karena makan makanan ringan atau snack yang bungkusan itu, yang banyak bumbu-bumbunya yang kita kalau bilang ciki-ciki itu, dan itu selama 9 bulan. Ini sehari 3 bungkus.
bungkus, 5 bungkus. Nauzubillah ya. Itu karena kita di bumbu-bumbunya, bahannya itu malnutrisi dan nutrisinya itu juga membahayakan bagi itu. Ada lagi kasus anak usia 10 tahun juga, itu kena stroke Bapak Ibu. Anak kecil kena stroke karena apa? Minum minuman teh botol itu sehari 3 botol dalam 12 bulan kena stroke. Karena apa? Ternyata pemanis dalam teh botol itu, dan itu ternyata bahannya dari pemanis buatan atau aspartam. Nanti dengan cek nih, tengok ketika minum minuman kemasan yang mau kita minum itu pemanisnya apa? Aspartam apa? Itu ternyata saat berhenti itu menyempitkan pembuluh darah di otak. Nah, ketika pembuluh darah di otak itu sudah sempit, kaku, keras, dan selang selang itu kalau ada rumut-rumutnya yang menyempit itu kan airnya kan gancar apa tersumbat nah itu kalau lama-lamaan banyak plak kemudian itu kaku darahnya ini terjadi stroke itu terjadi pecah pembuluh darah atau penyumbatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini ada 3 pilar antibodi. 3 pilar antibodi itu apa? Antibodi itu adalah sistem imun atau daya tahan tubuh. Bagaimana tubuh kita itu agar senantiasa sehat dan kuat, kuat untuk ibadah, untuk mencari nafkah, berbuat baik. Itu ada 3 pilarnya. Agar tidak gampang sakit, mencegah penyakit itu ada 3. Yang pertama itu dari ketenangan, dari pola pikir yang tenang. Nah, ketenangan itu bisa didapat dari mana? Dari zikrullah. Kembali lagi kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Zikir sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah kan sudah berfirman dengan berpikir akan mengingatku, hati akan menjadi tenang dan tentram. Ternyata Bapak Ibu, setelah diteliti 70% penyakit itu terjadi karena stres, karena pikirannya nggak tenang, hati gelisah, sering cemas, baperan, banyak banget. Jadi untuk mencapai ketenangan itu kita dengan banyak-banyak berpikir, minta dengan tilawah. Tilawah itu kan syifa, jadi dia penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Dengan zikrullah, kita zikrullah itu tidak harus di dalam masjid, tidak harus setelah sholat. Ibu-ibu nyuci, ibu-ibu nyuci baju, nyuci piring, ngepelnya, bapak juga ketika nyetir motor berangkat kerja, ketika duduk di kantor kerja, semuanya sambil pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terima Nah, bisa jadi ya Pak. Nah, itu nanti solusinya itu biar tenang Bapak. Enggak kepikiran omongan ibu jenis seperti itu dengan memaafkan Bapak. Dengan memaafkan. Atau kayak dengan cicilan gitu. Nah, itu solusinya jangan berpikir Bapak. Karena apa? Kan udah dijamin dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang dan tentram. Kalau selain mengingat Allah, mengingat makhluk, mengingat apapun entah cicilan, entah masalah apa, itu akan menjadi hati yang gelisah. Terus apa Kemudian yang kedua, antibody itu ada pada pola makan, ada pada jasad kita.
tadi saya bilang tadi ya, ketika kualitas dan kuantitas makanan kita itu berkualitas dan bagus gitu, ya sesuai tubuh butuhkan, itu akan menjadikan kualitas dalam kita itu juga bagus, jasad kita lebih kuat seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, pilar yang terakhir itu adalah dengan pola gerak. Pola gerak ini juga penting Bapak Ibu. Jadi kan kapan terakhir menggerakkan sendiri? Kapan Bapak? Terakhir olahraga kapan? Ya pagi ya. Nah, nyapu ngepel itu kalau dilakukan tiap hari itu namanya rutinitas apa? Rutinitas. Nah, kalau dengan olahraga itu namanya aktivitas. Nah, ketika kita olahraga itu harus berat ya, kita jalan cepat dari sini sambil bersyukur. Itu bisa meningkatkan daya imun dengan itu. Jadi tadi apa? Ketika bilang tadi yang pertama adalah pola pikir dengan kemudian yang kedua pola makan, yang ketiga adalah pola gerak. Itu. Nah, Bapak Ibu, di musim dingin kering seperti ini ya. Nah itu kita membuat ini rempah-rempah Bapak. Ini ulah ya, rempah-rempah dapur itu. Jangan kertas cangkeh betul. Tahu. Cangkeh kertas ya. Kapulaga atas, kapulaga yang bunder-bunder, yang warna putih, kemudian bunga lawang, tampen. Bunga lawang ini bentuknya bintang itu, yang biasanya ada di shop anti itu. Nah, tiga itu bisa direbus, kemudian airnya itu 13 direbus, dijadikan 2 gelas. Enggak, masak. Mungkin bisa langsung diminum kalau misalnya bentuknya kapsul itu, atau dibuat soto bisa. Nah kalau yang direbus cuma 3 saja. Kemudian sampai mendidih ya, tadi awalnya 13 dijadikan 12. Ya, ketika mendidih dibiarkan dulu agak hangat, siap diminum, dikasih madu. Madu kan sifatnya itu lembab panas. Dia ada banyak nutrisinya. Kalau rempah-rempah tadi itu sifatnya panas kering. Nah itu fungsinya apa? Yang pertama, ketika kita batuk, itu dia akan mengeringkan dahak yang ada di dalam paru-paru atau dahak yang ada di usus. Jadi dahak itu tidak hanya menyebabkan batuk, dahak itu yang di usus bisa menyebabkan BAB tidak lancar atau kegelan. Itu karena lembab juga bisa. Jadi tidak semua orang yang kegelan itu dikasih kates. Ini ilmu baru. Kalau kita BAB-nya susah, itu kan biasanya langsung beli pepaya ya. Nah sekarang tidak. Jadi ada memang BAB itu keras karena memang kekurangan serat atau karena memang ususnya itu banyak lendir atau jadi dia menyumbat turunnya itu kotorannya itu. Itu tahunya gimana? Tahunya dilihat dari lidahnya. Ini secara garis besar ketika lidahnya itu kita pucat. Nanti di rumah kita cermin nah ketika lidahnya itu warnanya kepucat, ada selaput tipisnya itu di atasnya lidah itu kalau tebal, itu berarti kondisinya lembab dingin, banyak dahak entah di paru entah di usus gitu. Nah itu banyak-banyak tadi minum tadi ramal tadi. Nah ramal tadi itu fungsinya mengeringkan lendir yang ada di paru-paru, di usus gitu. Nah ketika jenengan batuk Bapak Ibu, batuk itu kan sebenarnya reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan dahak. Jadi saya ulangi ya, batuk itu sebenarnya reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan dahak atau lendir.
Nah, ketika kita batuk itu, otomatis dalam paru-paru kita, saluran tenggorokan kita itu banyak darah. Nah, itu solusinya yang pertama, jangan kita tambah darahnya. Oke. Yang kedua, kita keringkan darahnya. Gitu. Yang pertama, jangan kita tambah darahnya. Itu dengan gimana caranya? Ketika kita batuk, itu kita jangan makan dulu sementara buah-buahan. Yang pertama buah-buahan jangan dulu. Yang kedua, makanan yang berbahan dasar tepung. Karena tepung itu kan sifatnya lembab, itu juga akan menghasilkan darah. Jadi mie, roti itu menghasilkan darah. Apalagi buah apa itu? Buah yang ketika dia busuk, itu dia menjadi lendir, ada lendirnya. Nah itu juga ketika kita makan akan menghasilkan lendir juga ketika kita batuk. Itu. Nah, jeruk nipis kecap. Jadi jeruk itu sifatnya dingin kering, Bapak. Dingin kering, kemudian kecap itu sifatnya lembab. Nah, dingin ketemu lembab itu kan netral. Nah, yang keringnya itu juga bisa mengeringkan dahaknya. Cuma itu nanti akan lebih lama. Insya Allah lebih cepat ramalan tadi. Kapulaga, buah cengkeh. Insya Allah. Itu. Apa tadi caranya ketika kita batuk, kita stop dahaknya, jangan tambahin dahaknya. Yang kedua kita keringkan. Itu. Sebenarnya simpel. Jadi jangan makan buah dulu, jangan makan yang berbahan tepung dulu, ketika kita batuk. Makan yang lainnya aja. Gitu. Nasi, sayur, daging bagus boleh. Gitu. Itu. Ini monggo kalau saya mau yang ditanyakan oleh Ibu. Atau nanti mau konsultasi kesehatan bersama ini Pak. Enggak, nanti bisa atau tips cara mengurangi lemak di perut misalnya. Nanti kita bahas saja. Tentang obesitas nanti kita bahas nanti banyak ini. Makan minum yang mengurangi pusing. Nah, Bapak Ibu, pusing itu kan banyak sekali faktornya. Pusing itu banyak sekali faktornya. Jadi ada faktor stagnasi. Stagnasi itu sumbatan. Sumbatan atau lemak, jadi itu bisa pusing. Pusing karena energinya tidak sampai ke atas atau darahnya tidak sampai ke atas, itu juga bisa. Pusing karena kekurangan volume darah juga bisa. Volume darah ini bukan tekanan darah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kekurangan volume darah yang ditandai dengan lidahnya tadi pucat ketika bercermin, itu solusinya makan daging. Makan daging merah itu bagus, akan menambah cepat volume darah dan menaikkan energi. Itu. Kemudian kalau yang lebih murah lebih mudah didapat itu ada dalam kuning telur, kuning telur ayam kampung atau kuning telur bebek. Jadi ayam yang sudah dibuahi atau ayam Jawa itu bagus, atau bebek gitu. Jadi itu kuningnya aja Itu kalau dalam kondisi mentah itu kita minum itu bagus bagus untuk menambah volume darah itu. Sekian dulu nih Pak. Saya itu tentang minuman yang dari akar. Itu saya itu pernah buka di dari akar. Ya ternyata dari akar pepaya, akar jambi, sama alang-alang dan akar kelapa ditambah jahe. Itu direbus. Nah ternyata dari efek makanan tersebut mengakibatkan orang itu tidurnya mudah dan badannya terasa enak. Nah itu menimbulkan efek lainnya atau tidak? Nah, di sini tamat ya Bapak.
Cuman si A sama si B ini kondisinya beda. Ketika saya lihat lidahnya itu si A sama si B itu beda. Yang si A itu pucat, si B itu lidahnya merah. Sama-sama hipertensi badan. Nah itu nanti herbanya juga beda. Gitu. Jadi dengan kalau misalnya konsumsi jamu herbal itu juga dibangun nih, juga harus hati-hati juga. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu kondisi tubuh kita seperti apa, kemudian kita minum atau makan herba yang nggak cocok dengan tubuh kita, nanti malah takut jadi lebih parah. Tapi kalau misalnya dengan konsumsi kok cocok, ketika kita konsumsinya seketika itu aja, jangan terus-terusan. Karena kondisi kita kan berubah-ubah, nggak terus seperti itu. Biasanya kan mengalami capek-capek, terus itu susah, itu Pak, minum itu kan sangat mudah. Oke, kalau misalnya cocok buat jenengan, Berarti minumnya pas capek aja. ya, Jauh dari pas capek. ya bisa jadi. Sulit Kan tidur. termasuk teman itu tangannya jimbe-jimbe dulu. Oke. Tapi alhamdulillah ya tiap seperti itu ki jimbene berkurang. Mungkin ada zat pelantar darah juga bisa. Kalau sebenarnya jimbe itu juga banyak faktornya Mbak. Itu darah yang mengalir itu tidak sampai ke ujung pembuluh darah, nggak sampai situ. Bisa karena memang kekurangan energi, kurang volume darah, stagnasi, sumbatan, itu banyak faktornya. Itu. Oke, ini sekian ya Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini tampil ini sampai jam 6 ya. Ini bermanfaat ya Bapak ya. Untuk kita dalam sehari-hari ya. Oke, semoga kita tambah sehat ya, sehat walafiat. Oke, tambah kuat dalam beribadah ya, dalam beribadah, dalam mencari nafkah ya, dalam berjuang bersama Allah, dalam dakwah ya, kita lebih kuat, lebih sehat ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, sekian ya, jika ada salahnya itu datang dari saya gitu, jika ada benarnya itu hanya semata-mata datang dari petunjuk Allah ya. Sampai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ustaz Aziz, Masya Allah, ini banyak ilmu baru. Herbal dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariah beliau dan keluarga, dan apa yang kita dengarkan bersama-sama menjadi keilmuan baru yang mana nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kerawannya, atas bersama-sama membawakan Masjid Siti Walidah. Kita tunggu nanti insyaallah kajian subuh ceria di pekan ketiga. Monggo Pak, kita bersama saling mengajak saudara, tetangga, kerabat kita untuk bersama-sama membawakan Masjid Siti Walidah. Matur kami sudah mengingatkan monggo setelah tutup bisa sholat 2 rakaat, insyaallah pahalanya setimpal haji dan umrah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa Alhamdulillah majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sarapan sampun siap di depan.